Halo semuanya, selamat datang di Jiwangga Family dalam sesi Malam Tanpa Akhir, tempat di mana kisah gelap dan misteri bertemu. Di sini waktu berhenti dan malam terasa tak berujung. Ini merupakan part 3 dari kisah seram yang dialami oleh istriku. Berikut kisah lengkapnya. Oke, jadi di part yang lalu kamu bilang kan kamu habis eksorsisme. Terus ternyata ada kodam yang mana mendampingi kamu sejak kecil. Kira-kira apakah kamu punya kisah menarik dari kodam itu? Iya, ada. Yang pertama itu terjadi setelah kejadian eksorsisme itu. Aku tuh punya temen dari kecil yang dia tuh kuliah di luar kota di Malang. Nah, waktu itu dia rencananya tuh kepingin datang untuk nonton basket di Surabaya. Terus dia nginep di kosanku. Nah, waktu nginep di kosanku itu, aku cerita tentang pengalamanku yang eksorsisme sebelumnya. Terus habis itu, dia tuh ketakutan. Nah, malamnya dia tuh ngimpi kalau dia tuh ada di kosku tapi di depan tuh ada yang ngeliatin gitu kan. Terus habis itu paginya dia ngomong ke aku, dia ngomong gini, aku tuh juga ada kayak gitu, soalnya orang tua aku tuh keturunan dari Ponorogo, jadi kayak yang jaga warok. Terus dia tanya gini ke aku, semalam itu aku tuh mimpi, tapi rasanya tuh kayak nyata banget. Ada yang datengin aku di kos ini dan dia tuh nunggu di depan. Terus aku tanya, ciri-cirinya kayak gimana? Gitu. Terus dia bilang, dia tuh kayak nenek yang masih cantik, terus pakai kebaya lengkap, terus senyum gitu ngeliatin aku. Gitu. Terus dia ngasih ciri-ciri kayak wajahnya gimana, terus tampilannya gimana, yang ngingetin aku tuh sama nenekku yang udah meninggal. Nah, terus kejadian kedua ini adalah waktu aku udah kerja. Nah, waktu aku udah kerja tahun 2016, itu aku kan udah nggak tinggal di kos-kosan deket UNER itu. Aku pindah ke kos-kosan yang di Surabaya Barat, tepatnya aku ngekos di Kutisari. Nah, di sana itu suatu hari Mbak Tata tuh telepon aku, bilang kayak gini, kamu kayaknya harus hati-hati deh, gitu. Kenapa Mbak? Aku kan bilang gitu. Kan kemarin kita udah cerita ya kalau Mbak Tata tuh indigo kayaknya. Nah, terus dia tuh bilang kayak, kamu harus hati-hati, soalnya ada yang datengin aku, kayaknya dia penjaga kamu. Terus aku kan gak pernah cerita ya tentang yang jagain aku tuh ke Mbak Tata. Nah, dia tuh tak tanya, emang sosoknya seperti apa yang datengin Mbak Tata gitu. Terus dia cerita sama kayak temenku yang nginep tadi. Ya, nenek-nenek. Nenek gini. Oh iya, terus bilang apa? Dia bilang, katanya ada saudaramu yang jahat, iri, dengki, karena kan waktu itu aku baru lulus kuliah tuh langsung kerja tuh. Terus katanya dia tuh iri sampai dia tuh main dukun-dukunan buat ngirim kayak santet atau apa biar aku tuh sakit atau kerjaanku tuh kacau. Terus habis itu aku tanya, masa yang bener? Gak mungkin lah, aku kan bilang gitu. Terus tapi dia bilang gini, iya itu yang kamu tuh bilang ke aku buat kamu tuh ingat Tuhan, doa terus gitu, bukannya apa-apa. Soalnya kalau dari kemarin-kemarin penunggu kamu tuh nggak ada, kayaknya kamu tuh udah bilangnya gitu. Terus aku kan nggak percaya ya. Aku nggak percaya, soalnya aku kan bukan orang yang sensitif terhadap hal seperti itu ya, terus nggak pernah ngeliat atau apa juga.
Cuma beberapa hari kemudian itu kan tiba-tiba jam 12 malam aku nggak tahu, aku tuh nggak bisa tidur. Nah pas aku nggak bisa tidur, tiba-tiba aku tuh denger kayak ada yang jatuh di atap kosan. Duar, gitu. Suaranya tuh ada dan kayak kejatuhan di genteng gitu loh. Kayak suaranya tuh nyata banget dan jatuh di genteng, kayak ada barang yang jatuh di genteng. Tapi aku tuh bingung, kok apa yang jatuh di genteng? Aku tuh sampai WA ibu kosku yang di Kutisari itu, aku bilang, Bu, tapi itu malam dan gak dibales WA aku tuh, cuma bilang, Bu tolong besok dicek, soalnya kayaknya ada yang jatuh di genteng. Soalnya suaranya tuh keras banget, kayak tubrukan gitu loh, nubruk rumah gitu. Terus aku apa ya, waktu itu aku kayak bingung lah, ini kenapa gitu, kok ada suara kayak gitu. Tapi anak-anak kos keesokan harinya aku tanya tuh nggak ada yang denger. Cuman kamu. Dan aku udah terlanjur WA Bu Kos. Akhirnya Bu Kos tuh besoknya ya juga datang ke kos sama Pak Kos ngecek atap. Dan di atap tuh gak ada apa-apa. Cuman yang aneh adalah kalau atap itu kan ada plafonnya. Gentengnya tuh gak apa-apa, tapi plafonnya tuh retak-retak gitu loh. Nah itu kan akhirnya kayak positive thinking aja ya aku. Aduh mungkin tikus Bu, coba dicari tikusnya gitu. Oh iya, tapi tikus ya parah ya, kok sampai retak gitu. Nah siangnya itu ambrol, jadi atasnya tuh ambrol. Kan kita mikir ya, kok tikus sekuat itu kan agak aneh. Satu tikus sama banyak tikus, masa rombongan tikus kan aneh juga. Nah terus habis itu aku telepon lah Mbak Tata. Ya bukannya aku mau meyakini atau mengimani hal-hal gaib ya, cuma aku kan ya kaget gitu ada kejadian. Akhirnya aku tanya, Mbak Tata, ini ada kejadian seperti ini kenapa ya? Terus habis itu dia bilang gini, dia tuh nggak pernah kenal saudaraku ini, tapi dia tuh bilang gini, saudaramu ada yang cewek, terus rumahnya itu warnanya biru, di depannya banyak pohon pisangnya kan, terus lantainya warnanya hitam. Aku bilang, kok tahu gitu? Iya, jadi yang jaga kamu tuh ngomong ke aku, suaminya saudaramu ini yang ngirim. Aku kaget dong, secara aku nggak pernah ngobrol apa-apa. Terakhir ngobrol memang waktu itu tuh intinya saudaraku ini minta tolong suaminya dicariin kerja di Surabaya habis aku dapat kerja itu. Tapi suaminya tuh tipikal orang yang emang males kerja, nggak tahu lah, pokoknya dia tuh nggak punya inisiatif atau punya niatan buat kerja gitu loh. Nah terus aku kan gini, masa sih emang aku salah apa gitu? Kalaupun aku nyariin dia kerja di sini, di tempat kerjaku ya waktu itu, terus dia nggak diterima, ya masa yang salah aku? Kan aku udah bantu. Bahkan waktu itu aku kayak gini bilang, ya kalau suaminya Mbak mau kerja di Surabaya ndak apa-apa, aku gitu. Nanti kalau apa minta bantuan kayak pinjam motor atau apa aku pinjemin, aku udah bilang gitu malah. Ternyata hal itu tuh membuat cowoknya tuh sakit hati. Terus waktu itu juga sempat pinjem uang, tapi nggak aku kasih. Kayaknya itu juga bikin sakit hati. Intinya tuh Mbak Tata tuh waktu itu bilang gini, kamu hati-hati aja sama mereka. Kalau bisa malah kamu info ke mbakmu itu yang di kampung, kayaknya dia diguna-guna deh. Jadi nikah sama cowok tuh guna-guna. Nah aku tuh nggak percaya awalnya, cuma aku bilang gini, kok Mbak Tata bisa bilang kayak gitu? Soalnya emang Mbak Tata kan katanya lihat. Nah dia tuh nggak pernah datang ke rumah itu, tapi kan bisa mendeskripsikan rumah itu. Nggak pernah aku ceritain juga. Terus dia bilang gini, yang di rumah itu ada
2 ular kobra besar di samping-samping pintu rumahnya. Itu yang naruh itu ya suaminya yang malas kerja itu. Kenapa gitu aku gitu? Kenapa kok seperti itu? Nggak tahu, pokoknya intinya yang cewek itu diguna-guna sampai mereka udah menikah kan. Terus Mbak Tata cuma bilang gini, ya kamu agak jaga jarak dulu aja. Soalnya yang cowok tuh suka main perdukunan. Memang hobi. Terus aku kayak waktu itu agak ya gimana ya, aku tuh juga kasihan kan sama mbakku. Terus aku tanya, berarti mbakku tuh ada intensitas jahat nggak? Mbakmu itu malah polos. Dia tuh nggak tahu kalau dia tuh dijahatin dan kamu juga dijahatin. Jadi yang benar-benar jahat adalah laki-laki itu, suaminya itu. Terus dia bilang gini, kalau menurut pendapat aku sebelum terlambat. Waktu itu Mbak Tata kayak ngasih ini ya, nggak tahu sih percaya apa enggak, cuma dia bilang gini, kamu bilang ke saudaramu yang di sana, kayak minta bantuan nyari garam kasar, namanya tuh garam gresek, tahu nggak sih? Yang belum diolah. Yang gede-gede atau yang kasar banget itu. Terus katanya disuruh doa-doa, habis itu kayak ditaburkan ke rumahnya itu, termasuk yang deket pintu yang dijaga itu tadi. Aku nggak percaya sih waktu itu, kayak aduh aku tuh takut, soalnya kan ini cuma berita dari Kak Tata gitu loh, bukan aku yang lihat gitu loh. Aku mau nyampein ke keluarga gitu, maju mundur bingung gitu, sampai aku aduh mbak, aku nggak mau ikut campur, nggak usah deh, aku bilang gitu kan. Sampai Mbak Tata tuh bilang, kasihan lo nanti mbakmu pasti dapat banyak musibah, bilang gitu kan. Soalnya pernikahan mereka itu bukan didasari dari kesucian, kan dengan bantuan halal gaib ya, tidak dipersatukan oleh Tuhan. Terus habis itu aku bilang, aduh tapi aku nggak mau ikut campur, wes yang penting aku sekarang di sini baik-baik aja gitu, aku gitu toh. Setelah itu nggak selang beberapa bulan kemudian, aku kan pulang ke kampung. Nah terus tiba-tiba aku mendapat kabar kalau mbakku yang suaminya agak ini itu dia tuh hamil. Terus baru hamil berapa bulan dia tuh tiba-tiba kecelakaan yang sampai kandungannya tuh gugur dan kakinya tuh blendes semua, pokoknya sampai nggak bisa jalan, luka semua ya, luka parah. Tapi masih hidup, cuma janinnya itu udah meninggal. Saat itulah aku kayak, apa ini yang dimaksud? Aku nggak tahu ya apa itu, aku salah hubungin hal ini gitu. Tapi aku kayak, apa ini yang dimaksud Mbak Tata ya? Terus aku kayak ada rasa kasihan ya, empati. Aku bilang ke saudaraku, tapi nggak ke mbak ini. Kayak, aduh suaminya nih kayaknya orang aneh, aku bilang gitu. Agak freak. Terus aku tuh dibilangin temenku yang bisa lihat itu kayaknya gini-gini. Terus aku bilang, kan latar belakangnya tuh dulu tuh mbakku tuh orang kaya, nah yang cowok tuh agak enggak punya, terus kayak males kerja gitu, pokoknya nggak disukai keluarga gitu loh. Akhirnya kan banyak cekcok juga. Terus habis itu aku bilang buat coba taburin garam gresek yang aku bilang tadi. Terus nggak beberapa lama kemudian, pokoknya setelah aku habis itu udah nggak mau ikut campur, aku cuma bilang aku cukup info ini aja dan jangan libatin aku sama sekali, atau aku nggak mau ikut campur. Untuk kedepannya tuh terserah keluargaku yang di sana, soalnya mereka kan saudara jauh. Terus setelah kamu kasih tahu keluarga, untuk saat ini kondisinya kakakmu itu gimana? Jadi aku setelah ngasih tahu itu, aku dapat kabarnya itu akhirnya mereka tuh bercerai. Karena yang laki-laki itu kabur
punya banyak utang, sama selingkuh. Oh, Jadi akhirnya seperti itu. Akhirnya kayak semua keluarganya tuh tercerahkan dan dengan hidupnya masing-masing lah sekarang. ketahuan ya itu. Tapi Halloween yang ada di gang itu, yang aku bilang kayak Halloween itu, adatnya tuh Jawa banget. Sampai ada penampakan, mungkin penampakan atau enggak ya, tapi aku lihat waktu aku diantar masuk tuh kakinya enggak nampak. Jadi begitu cerita seram yang dialami oleh istriku, termasuk hubungan antara istriku dengan kodamnya. Dan sekian video dari kami. Buat kalian yang punya cerita horor, kalian bisa kirim di email kami yang ada di deskripsi. Dan kalian yang ingin menjadi narasumber, kalian juga bisa hubungi lewat email. Untuk yang berdomisili di Surabaya maupun Sidoarjo, kita akan datang ke tempat kamu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam tanpa akhir.